Hari ini aku seneng banget. Wah, Kak Anggi senang. Senang kenapa Kak Anggi? Iya, soalnya aku tahun baru ini kumpul bareng keluarga di rumah. Wih, asik tuh Kak Anggi kumpul keluarga di rumah. Hai, Bang Rian, Kak Anggi, lagi ngobrolin apa sih? Itu loh Kak, tahun baru aku kumpul di rumah bareng Opung, bareng Amang Uda, bareng Bapak Tua, pokoknya banyak deh. Wow, sama dong adik-adik, sama dong abang kakak. Aku juga tahun baruan sama keluarga juga. Nah sama juga nih, seperti tema kita pada minggu ini, yaitu bareng-bareng ya abang kakak ya. Kasih dan penyertaan Tuhan. Adik-adik yang di rumah, abang dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya adik-adik yang di rumah dapat sehat selalu dan dapat berkumpul selalu dengan keluarganya. Nah puji Tuhan adik-adik, di tahun ini Tuhan masih memberikan penyertaannya kepada kita semua dan adik-adik di rumah. Untuk mengawali tahun ini, tahun 2021, kita akan memulai ibadah kita. Wah Kak, sebelum mulai ibadah, gimana kalau kita tes suara adik-adik di rumah dengan yel-yel? Betul tuh Bang. Tapi tunggu dulu Bang, kita perkenalan dulu. Masih ingat kan adik-adik di rumah? Siapa aja kakak-kakak di sini? Kita perkenalan dulu ya. Nama kakak, Kak Nadia Boru Arwan. Kakak di sini tidak sendirian loh. Kakak di sini ditemani oleh Bang Rian Purba. Dan Kak Anggi baru Tinambunan. Nah, adik-adik kita juga ditemani oleh abang pemusik kita, yaitu Bang Jeremy Manik yang bermain keyboard. Hai Bang Jeremy. Halo Bang. Halo Bang Jeremy. Dan kita juga ditemani oleh Bang Riko Sianipar yang Halo, bermain Bang kajor. Halo, Hai Bang Bang Riko. Riko. Nah Kak, kita tes yel-yel nih. Ih benar banget Bang, ayo Bang kita tes dulu. Karena dia tahu yel-yelnya Kak. Tahu dong. Nah coba karena dia yel-yelnya bagaimana? Oke, adik-adik di rumah ikutin kakak dan abang di sini ya. Kalau abang dan kakak bilang anak sekolah minggu, adik-adik di rumah jawabnya Jesus loves me, yes. Sekali lagi ya, adik-adik ya harus semangat. Kita memulai tahun ini dengan penuh sukacita. Kalau kakak bilang anak sekolah minggu, adik-adik jawabnya Jesus loves me, yes. Nah Kak, udah perkenalan, udah yel-yel. Benar. Saatnya kita mulai ibadah. Betul banget tuh Bang. Tapi sebelum mulai ibadah, apa yang mau dipersiapkan Kak Anggi? Nah, sebelum mulai ibadah, kita harus menyiapkan Alkitab, menyiapkan persembahan, dan yang terpenting menyiapkan hati untuk memuji Tuhan. Wah, kalau sudah semua dipersiapkan, berarti kita saatnya saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, mari kita puji Tuhan, kita rasakan kasih setia Tuhan dengan bernyanyi Matahari Bersinar Terang sambil bangkit berdiri. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan.
dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu, curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah pada semangat? Kalau belum semangat, Abang punya lagu kedua nih yang harusnya lebih semangat lagi. Judulnya adalah It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. Adik-adik sekolah minggu, titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-10 dan maksudnya adalah demikian bunyinya. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan anak istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia, serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, epistel ayat minggu tertulis dalam kitab Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah pujian dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan menghibur aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria, menari, beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, walaupun kita masih kecil, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yuk adik-adik, kita bernyanyi, Met Met Awan. Met awan baik dia sekolahku, sasada oh Yesus dongaku pokok. Met awan baik dia sekolahku, sasada oh Yesus dongaku pokok. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu lagu dengan judul lagu Mari Masuk.
Anak sekolah minggu yang di rumah yang mengikuti ibadah pada minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami bersyukur Tuhan karena Engkau menghantarkan kami di tahun 2021. Kami bersyukur untuk itu. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu melalui ibadah sekolah minggu di awal tahun ini. Bapa yang baik, biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh semakin mencintai Engkau, dan kami juga mengetahui betapa Engkau sangat mengasihi kami. Bapa yang baik, siapkan hati dan pikiran kami seketika kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah, dan ini adalah ibadah yang pertama, ibadah sekolah minggu di awal 2021. Nah, adik sekolah minggu, sebelum Inang membacakan firman Tuhan pada saat ini, Inang mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Inang percaya semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini tetap di dalam kondisi sehat selalu dan tetap di dalam kondisi yang terus bersuka cita. Ya, firman Tuhan pada saat ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 5. Nah, adik sekolah minggu yang di rumah, boleh dibuka Alkitabnya. Inang akan terlebih dahulu membaca dan nanti akan dilanjutkan oleh adik-adik sekolah minggu semua. Inang akan membaca Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 5, yang pasti ini adalah perjanjian baru. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi daripada apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita juga merasa sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita. Karena Tuhan selalu mengasihi kita. Khususnya Tuhan melindungi kita di tahun 2020. Walaupun di masa-masa Covid, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan menjagai kita semua. Sehingga kita tiba di tahun 2021 ini adik-adik. Maka kita harus mensyukuri dan kita percaya bahwa di tahun 2001 ini adalah tahun yang penuh berkat. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tadi melihat atau membaca firman Tuhan bagaimana iman kepercayaan tokoh-tokoh yang kita lihat dalam Alkitab. Bagaimana kepercayaan orang-orang Kristen juga
bagaimana kepercayaan anak-anak sekolah minggu juga percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat ini adik-adik. Siapa yang ingat cerita Kain dan Habel? Siapa yang ingat cerita Kain dan Habel? Apa sih yang terjadi? Adik-adik, cerita Kain dan Habel. Kita tahu Habel dan Kain adalah putra dari Adam dan Hawa, ya. Dan mereka ini bersaudara adik-adik, bersaudara, dan mereka punya pekerjaan yang berbeda-beda, ya, punya pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, suatu ketika mereka punya rencana apa sih mereka? Punya rencana mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat mereka berdua memberikan persembahan, lalu salah satunya Habel memberikan persembahan yang terindah bagi Tuhan. Ya, dari hasil pekerjaannya dia memberikan persembahan yang terindah bagi Tuhan. Sebagai apa? Sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan, dia memberikan persembahan yang indah. Lalu bagaimana adik-adik? Apakah Tuhan menerima persembahannya? Tuhan menerima persembahannya. Lalu dia memberikan persembahan yang terindah bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukurnya, dan dia tidak memberikan dengan hati yang bergerutu, tidak, tetapi dia memberikan persembahannya dengan hati yang bersungguh-sungguh. Jadi hati gembira adik-adik. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita ibadah sekolah minggu, diberikan persembahan, berapa diberikan oleh orang tua kita, kita harus menyerahkannya. Jangan mengatakan, oh uang jajan saya nanti ini, oh saya simpan deh sebagian. Tidak. Tetapi apa yang sudah diberikan kepada kita, maka kita akan memberikannya dengan baik. Nah, Habel juga adik-adik, dia mempercayai dan dia mengimani dan dia percaya, maka dia memberikan persembahannya yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimanakah? Apakah Allah tadi yang sudah katakan, apakah Allah menerima? Allah menerima karena dia dengan senang hati memberikan. Lalu bagaimana persembahan daripada Kain? Bagaimana? Apakah Allah menerima? Tidak. Ya, tidak. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Lalu apa yang terjadi? Kain cemburu dong sama si Habel. Ya, cemburu dong sama si Habel. Sehingga ia melakukan dosa. Ya, dia melakukan dosa. Dia melakukan dosa, membunuh saudaranya sendiri. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagaimana kepercayaan daripada Habel tadi, dia memberikan yang terbaik pada Tuhan. Lalu siapa sih lagi yang benar-benar mengimani dan percaya benar-benar kepada Tuhan? Ada ini cerita tentang Abraham. Ya, coba kita lihat di sini. Ini cerita tentang Abraham ini, ya. Ini cerita tentang Abraham. Abraham, ya, Abraham ini juga adalah yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Contohnya kita lihat salah satunya ketika Abraham harus keluar dari mana? Dari tanah di mana dia dari kecil sampai dia dewasa sampai dia tua. Tapi adik-adik, Allah mengatakan seperti ini, oh Abraham, kamu pindah dari tempatmu. Dari mana tempatnya adik-adik? Dari Ur Kasdim. Kamu pindah kemana? Kamu pindah ke itu, ke kota Kana. Ya adik-adik, lalu bagaimana adik? Apakah dia mau? Ya, apa dia katakan? Apakah dia protes? Oh tidak mau Tuhan, saya nggak mau. Kan di sini saudara saya, di sini semuanya harta saya. Apakah dia mengatakan seperti itu adik-adik? Oh tidak, tidak. Lalu apa yang dia lakukan? Oh dia mengatakan, oh siap Tuhan, saya mau. Dia mau adik-adik, walaupun sudah di dalam masa usia tua dia adik-adik. Lalu adik-adik bagaimana lagi? Lalu Tuhan memberikan di usia yang tua, Tuhan pernah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan diberikan Tuhan seorang anak. Nah, lalu bagaimana Abraham?
Apakah dia mengatakan seperti ini? Oh, mana mungkin itu Tuhan ya. Saya kan sudah tua, mana mungkin. Usia saya sudah hampir 90 tahun. Udah hampir mau 100. Istri saya juga sudah menopause katanya. Udah tua, mana mungkin lagi. Tapi adik-adik, bagi Allah tiada yang mustahil. Itu dia. Lalu dia mengimanin adik-adik, dia mengimanin. Oh, lalu rencana Tuhan jadi. Lalu bagaimana adik-adik? Mereka Adam, Abraham dan istrinya memiliki seorang anak yang namanya siapa? Namanya si Ishak adik-adik. Nah, namanya lahir anaknya si Ishak. Nah, lalu adik-adik, anaknya ini juga Allah memerintahkan supaya dikorbankan juga. Ya. Nah, bagaimana Abraham? Apakah Abraham protes adik-adik? Tidak. Dia setia adik-adik. Lalu dia percaya, dia mengimani ada rencana Tuhan. Lalu dia taat, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita lihat di sini tadi bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang baik, yang tidak pernah ingkar pada janjinya, ya. Dia tidak pernah ingkar pada janjinya. Allah itu adalah Allah yang baik, yang tidak pernah ingkar pada janjinya, dan bahwa dia pasti akan memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik kepada Abraham. Dia percaya, dia mengimani. Demikian adik-adik, dia mengimani dan dia mempercayai, sehingga dikatakan Bapak Abraham adalah bapak orang percaya, ya. Bapak Abraham yang benar-benar dia tulus percaya kepada Tuhan, lalu dia adalah bapak yang terberkati. Itu dia, kita lihat tadi ada cerita Habel, ada cerita Abraham yang percaya kepada Tuhan. Ada juga cerita tentang Nuh adik-adik, ya, tentang Nuh juga, tokoh Nuh. Nah, kita mau lihat cerita Nuh. Bagaimanakah cerita Nuh adik-adik? Si Nuh juga ini orang yang percaya, ya, yang teguh imannya kepada Tuhan. Kenapa kita katakan demikian adik-adik? Masak di saat di tengah mereka tinggal di daerah pegunungan disuruh membuat bahtera, ya. Allah memerintahkan seperti ini, Nuh, buat bahtera. Nah, lalu bagaimana dengan dia adik-adik? Apakah dia protes? Tuhan ini ada-ada aja? Dia tidak. Tapi apa adik-adik? Dia mau, dia percaya apa yang diperintahkan Tuhan pasti ada rencana yang indah di sana. Lalu bagaimana? Dia mau mengerjakan adik-adik, membuat bahtera bersama dengan anak-anaknya, sehingga apa yang terjadi? Seketika musibah itu datang, air mereka memperoleh keselamatan, yakni Abraham bersama istrinya dan anak-anaknya dan menantunya, mereka selamat. Adik-adik sekolah minggu tahu berapa anak-anak daripada Nuh? Berapa anak-anak dari Nuh? Nuh mempunyai anak berapa? Mempunyai anak 3, Sem, Ham, Japet. Itu dia mereka. Lalu mereka masuk ke bahtera itu. Nuh selamat bersama-sama dengan apa? Dengan istrinya. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan dan mau mendengarkan perintah Tuhan. Sungguh luar biasa adik-adik. Lalu siapa lagi yang benar-benar lagi percaya dan mengimani bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai dia? Allah tidak pernah meninggalkan dia. Ini si Yusuf, ya. Si Yusuf, kita lihat ini. Seketika Yusuf, ini si Yusuf. Si Yusuf ini adik-adik, ya, saudara-saudaranya sangat membenci dia, sehingga dia harus dijual, ya, sehingga si Yusuf harus terjual dan tinggal di Mesir adik-adik, ya. Yusuf percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dia. Itu kita lihat sampai musim kelaparan, Yusuf menjadi salah satu pemimpin di tengah-tengah di Mesir. Lalu Yusuf menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Jadi yang mau kita lihat adik-adik, bahwa Tuhan itu, kasih setia Tuhan itu sangat luar biasa dan sangat ya luar biasa, dan penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Itulah yang diimanin. Yusuf mengimanin Tuhan,
ya selalu menyertai dia. Dia percaya semua kepada Tuhan. Dia mengimani bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Maka dia mempercayai, adik-adik. Lalu Nuh juga, dia taat, dia percaya, dia mengimani, ya. Dia percaya kepada Tuhan, maka dia memperoleh keselamatan. Lalu juga Abraham, kita lihat juga adik-adik. Abraham juga dia percaya pada Tuhan, ya. Dia memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Begitu juga Habil juga memberikan persembahan yang terindah. Nah, adik-adik sekolah minggu yang mau kita katakan melalui firman Tuhan pada saat ini, dan juga tokoh-tokoh Alkitab tadi mau kita katakan bahwa seketika kita diajak sekolah minggu, diajak untuk selalu apa? Tulus mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, terlebih kita di tahun 2021 ini. Kita tidak tahu adik-adik apa yang terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sebagaimana Habil percaya pada Tuhan, Nuh selalu percaya pada Tuhan, Nuh percaya kepada Tuhan, dan juga Henok dikatakan tadi dia naik ke sorga, ya, dia naik ke sorga karena iman dia mempercayai Tuhan selalu. Itu yang tadi dilihat di dalam firman Tuhan, sehingga dikatakan seperti iman adalah dasar segala sesuatu yang kita. Jadi walaupun kita tidak melihat bagaimana bentuk wajah Tuhan itu, tapi kita mempercayai karena Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau mengimani melalui firman Tuhan ini, kita akan selalu mengimani bahwa kasih setia Tuhan itu selalu menyertai kita sepanjang di perjalanan hidup kita. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa tahun 2021 ini kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu akan melindungi kita. Dan itu contohnya Tuhan selalu melindungi kita di saat kita tidur, di saat kita belajar, di saat kita berjalan, di saat kita sakit, di saat kita susah. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan kasih-Nya kepada kita. Dan kita juga diajak untuk selalu mau berdoa dan memuji-muji Dia. Dan kita juga percaya bahwa tahun ini adalah kita percaya, ya, kita berdoa semua bahwa di tahun ini, di tahun 2021 ini kita sudah bisa sekolah kembali, kita sudah boleh ke gereja kembali, kita boleh juga bertemu dengan teman-teman kita sudah boleh juga jalan-jalan. Kita percaya itu semuanya. Nah, kita harus juga mempercayai bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Itulah harapan kita di tahun 2021 ini. Yang pasti adik-adik, kita semua sudah pasti merindukan ke sekolah dan ke gereja. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita selalu perlindungannya dan memberkati dia. Dan kita melalui firman Tuhan pada saat ini, mari kita percayakan semua kepada Tuhan, karena Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Lalu melalui tema kita pada saat ini dikatakan bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu selalu diam di dalam kita semua. Bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu akan selalu menjagai, melindungi kita di tahun 2021 ini. Biarlah tahun 2021 ini kita katakan menjadi tahun berkat bagi kita semua adik-adik, menjadi tahun sukacita kepada kita semua adik-adik. Itu ya. Jadi kita hari ini kan kita ibadah mengawali 2021, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berbahagia karena Tuhan memberikan waktu kepada kita tahun yang lalu kita bersyukur tahun ini juga kita sudah masuk 2021, kita bersyukur untuk itu. Maka kita mengimani, mempercayai Tuhan akan menolong kita. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini berjanji, mengatakan, aku percaya bahwa tahun ini adalah tahun sukacita bagi saya, bahwa tahun ini adalah tahun kebahagiaan bagi saya, bahwa tahun ini adalah tahun yang boleh saya ke gereja, ke sekolah. Siapa? Ya pasti kita semua. Nah,
Adik-adik sekolah minggu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus berdoa dan berdoa agar Tuhan selalu melindungi kita. Dan kita juga mau berubah adik-adik. Kalau dulu kita di tahun 2020 itu senang melawan orang tua, membuli temannya, mengganggu adiknya, malas-malas ibadah sekolah minggu melalui ibadah live streaming. Dan tahun 2021 kita mengatakan seperti ini, oh tahun 2021 saya menjadi anak yang baik. Siapa mau? Menjadi anak yang patuh, siapa mau? Anak yang rajin, tidak suka membuli temannya, mengganggu adiknya, lalu mau menolong orang tua, mau mendengarkan perintah orang tua, siapa mau? So pasti semua mau, karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini kita mengatakan, walaupun kita tidak melihat secara kasat mata bagaimana bentuk Tuhan, tetapi Tuhan selalu diam di dalam hati kita masing-masing. Percayakan kehidupan kita hanya kepada Dia saja. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami dan iman kami semakin bertumbuh kepadamu. Dan kami terus mempercayai Engkau. Bapa yang baik, inilah mengawali ibadah kami di tahun 2021. Kami mau percayakan semuanya hanya kepadamu, agar Tuhan yang menjagai, yang melindungi kami. Kami percaya tahun ini adalah tahun berkat bagi kami. Dan kami percaya pada tahun ini kami sudah boleh nanti melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Kami mau percayakan semuanya hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa di surga, dan ampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Marilah kawanku. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan persembahan kami. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kami semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan tahun ini kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati.